Pilihan utama untuk menjadi seorang murid atau pilihan kemuridan adalah bukan untuk mencari kekuasaan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apakah yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan, siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini di dalam Aroma Sabda. Pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merefleksikan tentang dilema kepastian. Tema ini saya angkat dari permenungan yang diambil dari kisah penginjil Markus yang berbicara tentang keinginan dari para murid untuk menjadi yang terbesar ketika mereka mengalami peristiwa penampakan Tuhan yang mulia di Gunung Tabor. Hidup kita setiap hari dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Pilihan-pilihan itu bisa membuat kita menjadi nyaman, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih berguna atau bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Pilihan-pilihan juga mempunyai banyak risiko. Kalau kita memilih yang satu, berarti kita mengabaikan yang lain. Pilihan mempunyai dampak pada hal yang terabaikan. Memilih dan mengabaikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi seringkali kita selalu memilih tentang hal-hal yang pasti. Kita mau memilih hal-hal yang menguntungkan, terutama menguntungkan diri kita sendiri. Sehingga pilihan pada dasarnya adalah hal yang pasti dan menguntungkan. Pertanyaan yang paling mendasar tentang pilihan dan kepastian adalah, apakah memang benar-benar ada tentang sesuatu yang pasti? Bagi kita seorang Kristiani, Tuhan merupakan sesuatu yang pasti. Syarat untuk mengatakan sesuatu yang pasti tentang Tuhan, karena kita adalah seorang yang beriman. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan bagi kita merupakan sesuatu yang pasti. Tetapi hal ini akan menjadi berbeda
ketika pernyataan ini dikatakan oleh seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, terutama bagi seorang ateis. Pasti dia mengatakan Tuhan tidak ada, dan bagi dia Tuhan bukan merupakan sebuah kepastian. Jadi kepastian selalu menuntut syarat-syarat untuk dipenuhi. Sebagai orang beriman, syarat pertama untuk mengakui adanya Tuhan, yang pertama-tama saya harus percaya dan saya harus menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Seringkali juga kita diperhadapkan dengan masalah-masalah kepastian. Yang pertama, pilihan tentang kepastian adalah ambisi. Ketika kita berhadapan dengan ambisi, berarti kita akan menciptakan sesuatu yang akan terabaikan. Kita akan mengabaikan yang lain. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan mengabaikan yang lain. Apabila kita menjadi seorang yang baik, maka kita akan mengabaikan kejahatan. Tetapi seringkali persoalan utama dalam kepastianlah kejahatan dalam berambisi. Kita mengabaikan, melupakan, atau melukai yang lain. Yang kedua, perubahan hidup. Seringkali perubahan hidup itu bisa mempengaruhi dalam pilihan-pilihan kita tentang hal-hal yang pasti bagi kita. Karena kita tidak menemukan hal-hal yang pasti, maka bisa berdampak pada perubahan pilihan-pilihan hidup kita. Yang ketiga, kepastian bisa berdampak pada ada hal yang akan ditinggalkan. Kalau kita memilih yang satu, berarti kita akan mengabaikan yang lain. Sebenarnya pada kesempatan ini, dalam refleksi ini, para murid juga mengalami hal yang sama, yaitu mereka berada di dalam dilema kepastian. Mereka mau menjadi seorang pengikut Kristus dan mereka berniat untuk menjadi orang yang terbesar dari antara mereka. Pilihan untuk menjadi terbesar sebenarnya sangat bertentangan dengan pilihan kemuridan Kristus, sehingga mereka sudah jatuh di dalam dilema kepastian. Karena pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa kalau mau menjadi pengikutnya, berarti harus melayani dia, harus menjadi seorang yang rendah hati. Pilihan untuk menjadi besar, sekalipun mereka berada dalam wilayah kekuasaan, tetapi mereka sudah membuat pilihan yang salah. Karena pilihan untuk menjadi besar, pilihan untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan posisi bertentangan dengan pilihan pelayanan. Karena mereka memperjuangkan untuk menjadi seorang yang terbesar dengan hal-hal yang buruk. Mereka bertengkar, mereka saling mengabaikan. Dan pada akhirnya pilihan itu menjadi buruk bagi mereka sebagai pengikut Kristus. Pilihan untuk menjadi besar adalah pilihan yang berada dalam dilema kepastian. Sebenarnya mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang murid. Kepastian mereka sebagai seorang murid diabaikan dengan pilihan mereka untuk menjadi orang yang berkuasa, untuk menjadi orang yang besar. Sehingga pada dasarnya pilihan untuk seorang murid adalah pilihan untuk menjadi seorang yang pasti dalam hidup. Dengan demikian, seharusnya para murid memilih untuk menjadi seorang pelayan, bukan menjadi seorang yang mempunyai jabatan atau mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Jadinya menjadi refleksi permenungan kita pada hari ini adalah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan-pilihan dalam hidup kita, pasti kita akan memilih yang satu dan mengabaikan yang lain. Sebagai seorang murid Kristus, kita pasti memilih Kristus dan mengabaikan yang lain. Pilihan kita selalu berdampak pada mengabaikan yang lain.
Dan sebagai seorang pengikut Kristus, pilihan utama untuk menjadi seorang murid atau pilihan kemuridan adalah bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari prestasi, apalagi prestise, tetapi pilihan untuk menjadi seorang pelayan, pilihan untuk menjadi seorang yang rendah hati. Semoga dengan refleksi ini bisa membantu kita sebagai seorang murid Kristus untuk memilih yang benar, supaya kita tidak jatuh di dalam dilema kepastian. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita memilih sesuatu yang benar dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, dan itu merupakan sesuatu yang pasti. Untuk itu, dalam mengakhiri permenungan kita ini, marilah kita memohon berkat Tuhan, supaya kita dikuatkan dalam menjalani hidup kita sebagai murid Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami rahmat, kesempatan, pilihan-pilihan yang berarti di dalam hidup kami. Semoga dengan semua anugerah yang telah Engkau berikan ini, kami dapat memutuskan, kami dapat memilih apa yang menjadi terbaik bagi hidup kami dan juga demi kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami tidak jatuh pada keraguan-raguan sebagai seorang pengikut Kristus. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa datang dan menolong kami ketika kami memilih, ketika kami menjalani hidup kami sebagai pengikut-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.